Agustus 2020. Materi kita adalah bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita belajar tentang dongeng lagi, nah kelas seperti kemarin. Tapi kali ini dongeng kita tentang binatang. Nah, judulnya adalah Semut dan Belalang. Kalian bisa buka bukunya halaman 35. Nah, untuk pelajaran materinya tentang dongeng, tapi pembahasannya nanti ini ada 4 ya, tentang intonasi, mimik wajah, tanda koma, dan tanda titik. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara kita dalam membaca. Misalnya kalau kita memanggil orang, tentu kita dengan suara yang keras. Misalnya ini kan tentang semut, misalnya semut. Nah, itu keras. Kalau hanya pelannya kan intonasinya rendah, semut. Nah, itu agak pelan. Kemudian mimik wajah, ekspresi wajah. Nah, ini kan kalau kayak gini langsung senyum. Kalau kayak gini kayak sedih. Nah, itu ekspresi namanya mimik ya. Mimik wajah adalah ekspresi wajah, yaitu sedih dan bahagia. Kemudian tanda koma adalah untuk menarik napas. Ketika ada bacaan dongeng ini ada tanda koma, berarti kita diminta untuk menarik napas sebentar untuk meneruskan selanjutnya bacaan selanjutnya. Kemudian tanda titik adalah berhenti sebentar. Ketika membaca kemudian ada tanda titik, berarti kita disuruh berhenti sebentar. Nah, sekarang langsung saja kita buka dongengnya tentang Semut dan Belalang halaman 35. Udah dibuka ya? Semut dan Belalang. Di musim panas yang hangat dan cerah, belalang memainkan biola kesayangan sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap hari kegiatan belalang adalah seperti itu. Ia tidak terpikir untuk melakukan hal lainnya, seperti bekerja atau bersiap mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin. Sedikit pun tidak pernah terpikirkan oleh belalang bahwa musim panas akan segera berakhir. Musim panas yang membuatnya ceria sudah akan berganti dengan musim hujan, di mana pada musim hujan, hujan akan turun dengan lebat dan suhu menjadi sangat rendah. Di saat belalang sedang memainkan biolanya, ia melihat si semut sedang giat melewati rumahnya. Belalang yang masih riang ingin mengajak semut bermain bersama, tetapi semut menolaknya. Semut berkata, "Maaf belalang, aku masih ingin bekerja untuk bekal musim dingin. Aku harus mengumpulkan cadangan makanan yang banyak serta memperbaiki tempat tinggal agar lebih hangat." "Berhentilah memikirkan hal yang tidak penting, semut. Mari kita bersenang-senang. Ayolah, nikmati hidup ini," sanggah belalang. Tidak disangka musim panas berakhir lebih cepat dari biasanya. Belalang yang biasanya ceria lantas panik bukan main. Ia tidak memiliki persediaan makanan yang cukup. Ditambah rumah belalang yang rusak dan tidak layak huni karena diterjang badai. Dengan lunglai, belalang menuju rumah semut dan meminta bantuan untuk diperbolehkan tinggal bersama dan meminta makan. Mendengar permohonan tersebut, semut menjawab, "Maafkan aku belalang, aku tidak bisa membantumu. Rumahku terlalu sempit dan bekalku hanya cukup untuk keluargaku saja." Belalang akhirnya pun meninggalkan rumah semut dengan menyesal dan sedih. Dalam hati ia bergumam, "Andai aku mengikuti nasihat semut saat itu untuk bekerja keras, pasti saat ini aku bisa kenyang dan tidur nyenyak di dalam rumah." Nah, itu tadi adalah kisah belalang, dongeng belalang dan semut, ya, dimana seorang belalang semut ini adalah seorang binatang yang giat bekerja. Dia mengumpulkan makanan, mengumpulkan bekal untuk masa sesudahnya di musim dingin, ya. Jadi dia giat bekerja di musim panas. Nah, kemudian dengan belalang ini beda, dia bersenang-senang aja menikmati yang sekarang. Dia tidak memikirkan masa depan. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Jadi apa kesalahannya belalang? Belalang tidak bisa mengumpulkan makanan, belalang tidak bisa memperbaiki rumahnya. Akhirnya apa? Tidak bisa memperkokoh rumahnya, ya. Akhirnya apa? Belalang pun kehilangan rumahnya akibat terjangan badai. Itu kan hancur jadinya rumahnya karena badai pada musim hujan itu kan anginnya kencang. Kemudian juga untuk makanan dia tidak mempunyai bekal makanan sehingga dia kelaparan. Nah, andai aja nih, kata belalang, dia menyesal atas perbuatannya. Andai saja pada musim yang dulu itu dia mau mengumpulkan bekerja keras, mengumpulkan makanan, kemudian memperkokoh
rumahnya, itu tentu saat ini dia akan bahagia dan merasa kenyang serta tidur di tempat yang nyaman. Tapi untuk itu tidak berlaku lagi karena waktu tidak bisa diputar. Makanya kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, langsung contohkan dengan kalian ya. Kalian ini kan masih muda, masih anak kecil. Itu pikirannya masih fresh, masih segar. Jadi kalau misalnya mengingat sesuatu, menghafal, belajar itu akan lebih mudah terukir. Seperti kalian mengukir di atas batu itu nggak akan lupa terukir. Nah, itu kan karena batu itu kan berbekas. Nah, kalau kalian belajar ketika sudah tua, misalnya kayak sudah jadi nenek misalnya, baru belajar, nah itu akan lebih sulit karena salah satu faktornya karena usia, kemudian juga karena kesehatan. Makanya lebih baik sekarang kalian menyiapkan bekal untuk masa depan. Misalnya kalian mau jadi polisi, oh berarti saya harus belajar dengan sungguh-sungguh nanti supaya nilainya tinggi. Karena orang yang jadi polisi misalnya ya, tidak mungkin nilainya rendah semua, misalnya di bawah semua, di bawah KKM semua, tidak mungkin. Jadi nilai itu juga mempengaruhi kalian nanti untuk masuk sekolah selanjutnya. Itulah mengapa kita harus selalu belajar dan belajar. Jangan misalnya merasa bisa kemudian tidak belajar lagi. Nah, itu salah ya. Itu sama dengan cerita belalang ini. Jangan merasa karena makanan masih banyak ya, karena musim masih bagus, jadi dia tidak bersiap-siap untuk musim selanjutnya. Nah, terbuktikan akhirnya dia menyesal karena tidak dapat mengumpulkan makanan dan rumahnya pun menjadi rusak. Nah, kiranya materi lause hanya ini ya. Tadi untuk dongeng, kemudian ada materi di dalamnya tentang intonasi, mimik wajah, tanda koma dan tanda titik dalam membaca. Ya, untuk latihan atau soal itu lause akan ambil nanti ada tugasnya membaca. Nah, kalian kirim videonya ke lause ya. Jangan lupa cara membaca kalian, ada intonasi, ada mimik wajah mempengaruhi terhadap nilai kalian untuk nilai keterampilan bahasa Indonesia ya. Dadah.